Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nina Permatasari selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan presentasi makalah kelompok kami. Baik, perkenalkan nama saya Nur Asyaro Ramadaniyah dari kelompok 1, yang mana pada kesempatan ini saya dan teman-teman dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Metode Penelitian, di mana materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang penelitian deskriptif dan penelitian evaluasi. Langsung saja kita masuk pada materi. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif bisa diartikan sebagai prosedur dari sebuah pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian yang dilakukan seseorang, lembaga, masyarakat, atau yang lainnya pada saat sekarang sesuai dengan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. Metode penelitian deskriptif ini tidak hanya sebatas pada pengumpulan data dan penyusunan data saja, tetapi juga analisa dan interpretasi atau pendapat tentang arti data itu. Maka secara singkat, metode penelitian deskriptif ini adalah langkah-langkah melakukan representasi objek tentang gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah yang diselidiki. Dalam metode penelitian deskriptif ini terdapat 3 bentuk pokok, yaitu yang pertama studi survei, yang kedua studi hubungan, dan yang ketiga studi perkembangan. Saya akan menjelaskan tentang studi survei poin A dan B. Yang A, survei kelembagaan atau institutional survey. Survei ini dilakukan dengan mengambil objek berupa lembaga tertentu yang ada di masyarakat, di mana survei ini memerlukan data yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kegiatan operasional lembaga yang diselidiki. Misalnya, dasar untuk menyusun dan memperbaiki rencana, dasar untuk mengatur mekanisme kegiatan, dan lain-lain. Dalam melakukan survei kelembagaan ini, ada 3 cara yang dapat ditempuh, yaitu yang pertama, survei yang dilaksanakan secara sendiri, atau the self-survey. Artinya, survei ini dilakukan oleh tenaga peneliti dari lingkungan lembaga itu sendiri. Yang kedua, survei yang dilakukan oleh tenaga ahli dari luar, atau the outside expert survey. Artinya, survei pada suatu lembaga dilakukan oleh tenaga ahli dari luar lingkungan lembaga itu sendiri. Yang ketiga, ada survei bersama atau the cooperative survey, yaitu survei pada suatu lembaga yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antara tenaga ahli dari luar dan tenaga peneliti dari lingkungan itu sendiri. Kemudian B, analisa jabatan atau job analysis. Analisa ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menemukan gejala-gejala yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan berdaya guna dan berhasil guna. Analisis pekerjaan atau jabatan ini bertujuan untuk meletakkan dasar yang objektif yang berkaitan dengan suatu pekerjaan itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2, yaitu Saudari Anissa Aulia Rahmi. Saya Anissa Aulia Rahmi sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Nur Asyaro Ramadaniyah. C. Analisis dokumenter. Dari sebuah dokumen yang ada, penelitian ini dilaksanakan untuk mengungkapkan informasi-informasi yang berguna di bidangnya masing-masing. Cara penelitian ini juga kerap kali dihubungkan dengan penelitian historis, walaupun di antara keduanya memiliki perbedaan prinsipil. Dalam analisis dokumen ini, data yang diungkapkan menyangkut bahan-bahan yang belum lama atau menyangkut bahan-bahan yang baru, sehingga belum dikategorikan sebagai peninggalan sejarah. Itu yang membedakan antara penelitian historis dengan penelitian dokumenter. D. Analisis isi. Analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi dari sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu buku itu ditulis. Dalam analisa isi ini, peneliti bisa menghitung frekuensi munculnya suatu konsep tertentu, penyusunan kalimat menurut pola yang sama, kelemahan-kelemahan pola berpikir yang sama, menyajikan bahan ilustrasi, dan lainnya. Di samping itu, cara ini bisa digunakan dalam membandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama.
Contohnya, misalkan seperti analisis yang dilakukan terhadap kurikulum yang sekarang, lalu dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menyeleksi teks terlebih dahulu, menyeleksi terlebih dahulu teks yang akan diselidiki, lalu menyusun jenis-jenis spesifik tentang isi dan bahasa yang akan diselidiki sebagai alat pengumpulan data. Lalu yang ketiga, melaksanakan penelitian dengan memerhatikan langkah-langkah A. Menetapkan cara yang akan ditempuh, apakah dilakukan dengan keseluruhan isi buku ataukah hanya bab per bab saja. B. Melakukan pengukuran terhadap teks secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang C. Membandingkan hasil pengukuran didasarkan pada standar yang telah ditetapkan melalui item-item spesifik yang telah disusun. Lalu yang D. Mengetengahkan kesimpulan sebagai hasil analisa kuantitatif dengan mempergunakan perhitungan statistika yang relevan sebagai interpretasi isi buku, baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian. Yang E. Survei pendapat umum. Penelitian tentang pendapat umum biasanya dipergunakan dalam interview sebagai alat pengumpulan data dari sejumlah subjek yang dipilih secara teliti agar mewakili kelompok atau masyarakat luas secara representatif. Pada penelitian ini diperlukan kecermatan dan kehati-hatian tentang di mana data diperoleh, bagaimana data bisa diperoleh, ataupun dari siapa data akan diperoleh. Yang terakhir, survei ke masyarakat. Penelitian ke masyarakat ini sering disebut juga dengan penelitian sosial, yang maksudnya untuk mengungkapkan aspek atau beberapa aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat. Melalui penelitian ini, maka dikumpulkan data untuk mengambil kesimpulan tentang pendapat, keinginan, kebutuhan, kondisi, dan lainnya yang terdapat dalam masyarakat mengenai aspek yang ingin diteliti atau diselidiki. Penelitian ini dapat dilakukan dalam beberapa bidang, misalnya seperti sejarah, pemerintahan, situasi geografi, situasi ekonomi, karakteristik kebudayaan, dan kependudukan. Sekian dari saya. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nadia Almira Alifa. Baik, terima kasih untuk Saudari Anissa Aulia Rahmi atas penjelasan yang tadi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang studi hubungan. Yang pertama, studi kasus atau case studies. Penelitian ini memusatkan pada diri secara intensif terhadap satu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Berbagai unit sosial seperti seorang murid yang menunjukkan kelainan, sebuah kelompok anak nakal, sebuah keluarga, sebuah lembaga sosial, sebuah desa, dan lain-lain dapat diselidiki secara intensif, baik secara menyeluruh maupun mengenai aspek-aspek tertentu yang perlunya mendapat perhatian khusus. Yang kedua, studi sebab akibat dan perbandingan atau causal comparative studies. Dalam studi ini dilakukan sebuah usaha untuk mampu memahami mengapa suatu gejala dapat terjadi atau apa penyebab terjadinya suatu peristiwa, keadaan atau situasi berlangsung. Sebagai salah satu bagian dari metode deskriptif, penelitian ini pada tahapan pertama dilakukan dengan menggambarkan fakta-fakta seadanya, agar memperjelas bagaimana keadaan gejala, suatu peristiwa, atau keadaan dan objek yang diselidiki. Yang terakhir adalah studi korelasi atau correlation studies. Penelitian dengan cara ini dimaksudkan dengan mengungkapkan bentuk hubungan timbal balik antar variabel yang diselidiki. Sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri 4, yaitu Saudari Indah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang ketiga adalah studi perkembangan atau developmental studies, di mana penelitian pada studi perkembangan ini dimaksudkan untuk melukiskan hubungan antara gejala-gejala sebagaimana adanya atau fakta yang berdasarkan fungsi yang bersifat kontinu. Maka penelitian ini dapat menggambarkan perkembangan berbagai variabel dari aspek yang diselidiki.
Ada dua cara yang dapat digunakan pada studi perkembangan ini. Yang pertama ada studi pertumbuhan atau growth studies, di mana studi ini bermaksud menggambarkan pertumbuhan atau perkembangan yang didalami objeknya, baik secara keseluruhan maupun mengenai aspek-aspek tertentu dalam batas waktu yang tertentu pula. Jadi, studi ini dapat dilakukan dengan dua cara atau dua teknik. Yang pertama ada teknik longitudinal dan yang kedua ada teknik memotong. Jadi, teknik longitudinal ini penelitiannya dilaksanakan terhadap satu objek dengan mengurutkan gejala pertumbuhan atau perkembangan dari tahun ke tahun dalam kurun waktu. Sedangkan teknik memotong kegiatannya dilakukan dengan lebih cepat dengan menggunakan sejumlah objek dari bermacam-macam tingkatan umur. Selanjutnya ada studi kecenderungan atau trend studies. Penelitian ini dilakukan dengan mengklasifikasikan data menurut interval waktu yang dibagi-bagi menurut periode dengan jarak yang sama. Jadi setiap data diambil dari dokumenter yang dipelajari sesuai laju dan arah perubahannya serta perkembangan hingga sampai pada gambaran keadaannya. Di samping yang telah saya sebutkan tadi, ada juga beberapa bentuk penelitian lain yang termasuk pada metode deskriptif juga. Yang pertama ada studi waktu dan gerak. Studi ini digunakan untuk mengatur efisiensi kerja dengan mencari pola dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan menghitung jumlah waktu minimal yang diperlukan. Jadi melalui studi ini kita dapat menemukan gerak-gerik prinsipil yang harus dilakukan dan gerak yang tidak prinsipil maka harus dibuang. Yang kedua ada analisa tingkah laku. Jadi pada analisa tingkah laku ini tidak jauh berbeda dengan studi waktu dan gerak. Hanya saja ini dimaksudkan untuk mendapatkan kriteria penilaian pekerjaan atau tingkah laku yang baik dalam rangka menciptakan keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan yang diterima oleh setiap petugas di lingkungan tertentu. Slide selanjutnya yaitu tentang penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi di sini merupakan salah satu jenis penelitian terapan yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program, hasil karya, atau mengukur serta menilai suatu kegiatan yang dinilai dari tolak ukurnya dengan membandingkan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi sebagai penelitian merupakan bagian dari proses pencarian penjelasan mengenai gejala yang dilakukan dengan metode-metode keilmuan yang sistematis dan terkendali. Secara umum, tujuan penelitian evaluatif adalah untuk merancang, menyempurnakan, dan menguji pelaksanaan suatu praktek pendidikan. Selain itu, penelitian evaluatif juga dimaksudkan untuk menilai keberhasilan kegiatan secara spesifik dan menilai manfaat dari kegiatan tersebut. Sedangkan tujuan evaluasi itu sendiri dalam dunia pendidikan adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pendidikan. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu saudari Iranovia. Pada Iranovia dipersilahkan. Baiklah, saya Iranovia akan melanjutkan materi selanjutnya tentang model-model evaluasi program.
Ada banyak model evaluasi program yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai untuk mengevaluasi program tersebut. Yang pertama, diskrepansi model dari Profus. Evaluasi model kesenjangan menurut Profus adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang sudah ditentukan oleh program dan kinerja sesungguhnya dari program tersebut. Baku itu adalah kriteria yang ditetapkan, sedangkan kinerja adalah hasil dari pelaksanaan program tersebut. Terus yang kedua, chip model dari Daniel Stubblebins. Model chip atau kepanjangan dari konteks, input, proses, dan produk merupakan model evaluasi yang dilakukan secara keseluruhan sebagai suatu sistem, dan konsep evaluasi chip yang ditawarkan oleh Stubblebins ini memiliki pandangan tujuan penting evaluasi adalah bukan hanya ingin membuktikan saja, akan tetapi untuk memperbaiki juga. Dan penjelasan chip secara jelas sebagai berikut. Yang A itu evaluasi konteks. Evaluasi konteks ini berhubungan dengan analisis masalah, kekuatan dan kelemahan dari objek yang akan atau sedang berjalan. Terus yang kedua itu evaluasi input. Sebagai informasi dan data yang terkumpul dapat digunakan untuk menentukan sumber dan strategi dalam keterbatasan yang ada. Terus yang C itu evaluasi proses. Evaluasi ini sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan standar objektif yang telah ditetapkan, kemudian diambil keputusan atas objek yang dievaluasi. Terus yang D itu evaluasi produk, merupakan catatan pencapaian, hasil, dan keputusan-keputusan untuk perbaikan dan aktualisasi. Terus yang ketiga itu ada responsive evaluation model dari Robert Stake. Evaluasi ini memiliki tujuan untuk memahami semua komponen program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda, seperti melakukan langkah kegiatan evaluasi dengan observasi, merekam hasil wawancara, terus mengumpulkan data, mengecek pengetahuan awal atau primary understanding, dan mengembangkan desain atau model. Terus yang keempat itu formative summative evaluation model dari Michael Scriven. Scriven mencatat setidaknya ada dua peran penting, yaitu formatif untuk membantu dalam mengembangkan kurikulum, sedangkan sumatif untuk menilai manfaat dan kurikulum yang telah mereka kembangkan dan penggunaannya atau penempatannya. Evaluasi formatif ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki program, sedangkan evaluasi sumatif ini untuk menilai manfaat suatu program sehingga dari hasil evaluasi akan dapat ditentukan suatu program akan diteruskan atau diberhentikan. Nah, terus yang kelima itu measurement model dari Edward L. Thorndike dan Robert L. Ebel. Model ini telah ditetapkan untuk mengungkap perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, dan bakat, dan juga sikap. Objek evaluasi dalam model ini adalah tingkah laku peserta didik, mencakup hasil belajar atau kognitif, pembawaan, sikap, minat, bakat, dan juga aspek-aspek kepribadian dari peserta didik tersebut. Nah, terus yang terakhir itu ada goal-free evaluation approach dari Michael Scriven. Model evaluasi bebas tujuan maksudnya bahwa para evaluator atau penilai mengambil dari berbagai laporan atau catatan pengaruh-pengaruh nyata atau konkret dan pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan dalam program pendidikan dan pelatihan. Dan evaluasi ini memiliki keuntungan, yaitu untuk para penilai mengetahui antisipasi pengaruh-pengaruh penting terhadap tujuan dasar dari penilai yang menyimpang.
Jadi sekian itulah presentasi dari kelompok 1. Salah hilaf mohon dimaafkan jika ada salah kata atau penyampaian, dan mudah-mudahan materi dari kelompok 1 ini memberikan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.